wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah, yang mana oleh Allah yang sampai pada malam yang mulia ini masih memberikan kepada kita semua beribu-ribu nikmatnya. Di antaranya ada nikmat iman dan nikmat Islam. Selanjutnya salawat bernadakan salam semoga senantiasa mengalir ke pangkuan seorang pemimpin yang mana beliau tak pernah haus akan kekayaan, beliau tak pernah rakus akan kekuasaan, beliau mampu menegakkan hukum dengan penuh keadilan. Kalaulah hadirin, kebesaran seseorang itu kita ukur dari pengaruh, maka Muhammad adalah raksasa sejarah. Yang mengatakan itu bukan seorang muslim, tapi seorang wanita jurnalis dari kota Irlandia yang beragama Kristen yang namanya Karen Armstrong. Apa kata mereka? Dia bagaikan percikan api dari langit yang jatuh ke permukaan padang pasir yang tandus, yang mampu meledakkan butir-butir debu menjadi mesiu. Dari angkasa New Delhi, India hingga ke Granada, Eropa, kata Thomas Shirley. Namun lebih daripada itu, Al-Quran menegaskan bahawa beliau ialah rahmatan lil alamin. Ta'zim penghormatan saya yang mulia kepada Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, dan yang paling istimewa kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang telah berhadir pada malam yang mulia ini. Adapun maksud dan tujuan saya di sini hanya untuk menyampaikan sebuah pidato dengan judul mempersiapkan generasi muda yang Islami. Kaum muslimin ibadallah sekalian, masa muda memang merupakan masa yang penuh dengan harapan, impian dan penuh dengan cita-cita. Indahnya masa muda ini, kita dihiasi oleh bentuk fisik yang kuat, kita berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pemikiran masih cermat, wajah yang cantik memikat, walaupun ada sedikit jerawat tetapi tidaklah gawat. Kenapa hadirin? Karena silahkan Anda kunjungi kosmetik terdekat yang menjual segala skincare dan segala obat yang dapat membuat wajah Anda kembali berkilat. Hadirin, pahamkah hadirin apa yang dimaksud dengan generasi muda yang tangguh? Generasi muda yang tangguh dapat kita pahami adalah generasi yang teguh pendirian dan selalu istiqamah dalam meniti jalan kebenaran. Tidak pernah rapuh dan goyah dalam setiap permasalahan yang besar, serta selalu memiliki solusi terbaik dalam setiap permasalahan yang dihadapi. Maka pantas jika para pemuda ini merupakan salah satu penentu maju mundurnya suatu negara. Sebagaimana ungkapan Syekh Al-Mustafa Al-Ghalayaini dalam syairnya, dia berkata, inna fi yadi syubbanil amral ummati wa fi iqdamihim hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah urusan umat, dan di langkah pemudalah hidupnya umat. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah di belakang mereka. Falyattaqullah, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Maka hadirin,
Berdasarkan firman di atas itu dapat kita pahami, mempersiapkan generasi muda saat ini begitu penting untuk kemajuan bangsa nantinya. Dan baik atau buruknya pemuda pada suatu saat nanti itu tergantung kepada pendidikan yang diberikan dahulu oleh orang tuanya. Makanya wahai bapak dan ibu, perintahkan anakmu mulai saat ini untuk sering mengaji. Perintahkan mereka untuk selalu melakukan salat di usia dini. Untuk apa? Agar mereka terbiasa dalam kehidupan yang islami dan tidak mudah menyimpang dengan pergaulan-pergaulan yang sesat. Dan yang paling penting di antara itu semua adalah pendidikan akhlak yang harus kita utamakan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa." Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian itu adalah yang paling baik akhlaknya. Kaum muslimin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedikit kita ingat sejarah negara kita. Aceh ini dikenal dengan sebutan kota Serambi Makkah. Kita dikenal dengan daerah yang teguh terhadap syariat Islam. Dan kita juga terkenal dengan bangsa yang memiliki etika sopan santun yang tinggi. Namun pertanyaannya pada malam yang mulia ini, apakah itu masih ada pada diri kita? Tidak hadirin. Kenapa? Karena realita di hadapan kita sekarang seringkali diperpanjangkan berita tentang dekadensi moral, penurunan akhlak di kalangan para pemuda dan para pemimpin bangsa. Kebejatan moral yang ditayangkan menjadi hidangan setiap hari. Para pejabat korupsi, perselingkuhan dengan